Ini dan yang kedua daripada syurut al-baqiyah allati hiya arba'atu syurutin, arba'atu asya'a. Asya'ul awal khalas di darsil madi. Sekarang wasani, dan syarat yang kedua. Kita masih bicara tentang syurutul qasri, syarat-syarat qasar, dibolehkannya melakukan qasar. Qasru shalah rubaiyah hatta takuna rak'atain, itu dia. At-taharruz dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani at-taharruzu amma yunafi niyyat al-qasri fi dawami sholati kaniyat al-itmami wa taraddudi fi annahu yaqsuru aw yutimmu wa shakki fi niyyat al-qasri wa in tadhakkara fi hali annahu nawahu walau nawa al-itmama ba'da niyyat al-qasri aw taraddada fi annahu yaqsuru aw yutimmu ba'da niyyat al-qasri ma'a al-imami aw shakka fi niyyat al-qasri. Ya udah. Pasalnya dan yang kedua, kemarin kan kita pahami bahwa Al-Imam Salim bin Samir Al-Hadrami menuliskan dalam Safinata, dalam matan Safinatin Najah, syarat qasar 7. Lalu kemudian Al-Imam An-Nawawi ditambah lagi 4 syarat, sehingga semuanya jadi 11 gitu ya. Kemarin al-awal yang pertama dari syarat qasar yang ditambah oleh Nawawi, kita udah baca qasdu mawdi'in maklum min haitsul masafah, berniat ke satu tempat yang dipahami, mengadakan perjalanan dan dia jelas niatnya menuju satu tempat yang diketahui, min haitsul masafah, dari segi jaraknya diketahui pasti bahwa ini jaraknya 2 marhalah atau lebih gitu. Wasana yang kedua, taharruzu, menghindari diri amma yunafi niyatal qasri, dari hal-hal yang bisa menafikan, bisa menghilangkan niat qasar fi dawami sholati, di dalam dawami sholat, selama sholat. Jadi selama sholat, orang yang mengqasar sholat tadi, dia memang niatnya mengqasar sholat, dan itu niat mengqasar sholat jangan sampai hilang gitu. Kaniyatil itmami, seperti niat itmam, itu dihindari itu. Jangan lagi di dalam sholat dirubah niatnya mau niat itmam. Wa taraddudi fi annahu yaqsuru aw yutimmu, dan seperti ragu-ragu fi annahu, pada puasanya dia yaqsuru, dia maqasar, atau yutimmu atau itmam, atau dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu nih, pada saat dia sholat dia ragu-ragu, saya mau qasar apa itmam gitu. Wasyaku fi niyatil qasri wa in tadzakara fil hali anau nawahu. Wasyaku, dan keraguan fi niyatil qasri, ada pada niat qasar. Wa in tadzakara, walaupun dia pada akhirnya ingat, fil hali, pada saat itu juga, annahu nawahu, bahwasanya dia berniat qasar, cuman dia ragu-ragu, sempat ragu-ragu. Kalau nawal itmama, seandainya dia niat itmam, niat mengerjakan 4 rakaat, pada niatil qasri, sesudah niat qasar, sudah niat qasar, dia niat itmam. Au taraddada fi anau yaqsuru au yutimmu, atau dia ragu-ragu pada bahwasanya dia mengqasar salat atau menyempurnakannya, ba'da niyatil qasri mal ihram, sesudah dia berniat qasar bersamaan dengan takbiratul ihram. Aw syakka fi niyatil qasri, atau dia ragu-ragu dalam niat qasar, fala qasra fi jami'i dzalika,
maka tidak boleh qashar dalam seluruhnya itu tadi ya. Artinya kenapa? Karena dia tidak yakin niatnya, tidak yakin pada satu niat. Kalau dia mau niat qashar, udah yakin niat qashar. Kalau dia niat itmam, yakin niat itmam. Nah, ketika acak-acakan kayak tadi, kesono kemari, nggak pasti, alas, nggak boleh qashar gitu. Berarti kepada hukum awal yaitu itmam gitu. Dan memang harus yakin ya. Kalau niat qashar ya qashar, niat itmam ya itmam. Jangan ragu-ragu qashar apa itmam, qashar itmam, atau dan suruh ragu-ragu. Jadi nggak ada kepastian. Harusnya ada kepastian. Qashar, udah pasti. Itmam. Nah, kalau acak-acakan kayak tadi, pada waktu takbiratul ihram dia niat qashar. Sesudah itu dia ragu-ragu. Nih saya sholat qashar atau itmam gitu ya. Sudah. Kalau qashra fi jami'i dzalika, tidak ada qashar dalam seluruh itu. Udah pokoknya itmam gitu. Jadi kita demen nih kayak gini dia, artinya logikanya masuk karena tegas ya. Tidak ragu-ragu, tidak mencelis sono, tidak mencelis ini gitu. Wassalamualaikum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu qala ta'ala rahimahullahu ta'ala. Wa thalithu ayyakuna safaruhu fi gharadin shalihin ka ziyaratin wa tijaratin wa hajjin. La mujarrada tanazzuhi ay tatabawadi min al-buyuti ila masajidi matalan wa ru'yatil baladi. Fa inna dhalika laysa min al-gharadi shalihi li asli safari. Bislahi ma law kana li maqsadihi fariqani qawilun wa qasirun wa salafa qawila li gharadi tanazzuhi. Fa innahu yakunu gharadan shahihan lil wudul al-qasiri wa qawili fa yahsulu fi aidin. Wa bada lahu salafa. Ya udah. Pasal yang ketiga, ayakuna safaru li gharadin sahih. Syarat qashar selanjutnya adalah bahwa ada perjalanannya dengan tujuan yang benar. Kaziyaratin wa tijaratin wa hajjin, seperti perjalanan tujuan ziarah. Ziarah kan benar dia. Yang penting ziarah yang benar. Ziarah apa? Makam Wali Songo, ziarah bertemu dengan orang-orang soleh. Ziarah kemana? Ke Mesir. Ini ziarahnya ziarah janda. Nah, ini itu dipertanyakan itu dia. Wa tijaratin dan tijarah, perdagangan. Wa hajin dan haji. La bukan mujaradin tanazzuh, bukan pure murni atanazu senang-senang gitu. Ai atabaudi minal buyuti ilal basatin matalan, menjauh dari rumah ilal basatin, menuju kepada bustan, kebun-kebun dan taman-taman, masalah umpamanya gitu. Wa ru'yatil bilad, dan juga melihat al-bilad, berbagai daerah, berbagai tempat. Pokoknya tujuannya senang-senang lah gitu ya. Fa inna dzalika laysa minal gharadi asli safar. Karena sesungguhnya mujaradut tanazzuh tadi dia bukan termasuk tujuan yang benar di asli safar, bagi asal as-safar perjalanan. Karena asal perjalanan kan tujuannya jelas. Apa kata ayat Al-Quran itu? Basiru fil ardi fanzuru. Silakan kamu melakukan perjalanan bumi, fanzuru, lalu perhatikan bagaimana keadaan umat-umat dahulu, umat-umat yang sombong, tapi mereka ingkar kepada Allah, Namrud, Fir'aun, segala macam, kaum Ad, kaum Samud, akhirnya Allah hancurkan. Niat sabar itu kan sebenarnya itu. Jadi bukan semata-mata senang-senang doang gitu. Walaupun zaman sekarang banyak yang niatnya senang-senang. Biasanya apa? Perempuan ya. Kalau perempuan tuh udah senang banget perjalanan, gitu ya. Dia nggak pikirin, yang penting senang. Kalau laki-laki kalau diajak perjalanan mikir dulu, ntar dulu dong. Kita ingat jaraknya jauh, capek. Nanti begitu pulang masuk angin, pulang dikerokin, ngurut. Udah itu dalam perjalanan paling enggak kantong nanti terkuras. Kalau enggak sebagian keseluruhan. Kalau laki-laki mikir gitu ya, betul lah betul. Kalau perempuan mah yang penting dia senang aja dah.
Artinya kalau perempuan nggak mikir ke sana nggak, karena perempuan tuh dia lebih dominan perasaan, sehingga ketika dia diajak jalan-jalan perasaannya langsung seneng, karena emang dominan perasaan, bukan berpikir logika gitu ya. Ya tapi semuanya ada hikmahnya ya. Kalau perempuan berpikir kayak laki-laki juga, wah ngapain sih jalan-jalan, duit habis, capek, waktu buang-buang, makan gak teratur, sholat juga acak-acakan, udahlah di rumah aja. Kacau nggak urusan? Kacau nggak dunia? Kacau dunia. Itu tempat rekreasi segala macam tutup semuanya ya. Semuanya ada hikmahnya. Bi khilafi berbeda malau kana li maqsadihi. Ada juga yang baca maksud ya. Rezim zaman disimakan. Tariqani, lain hal apabila ada bagi jalan tujuan bagi tujuan itu ada dua jalan. Jadi untuk mencapai tujuan ada dua jalan, tawil wa qasir. Pertama tarik tawil, jalan yang panjang, maksudnya 2 marhalah atau lebih, wa qasiran pendek, kurang dari 2 marhalah. Wa salaka tariqa li gharadi tanazzul, dan dia menempuh jalan yang panjang li gharadi tanazzul, untuk tujuan yang senang-senang. Fa inna yakunu gharadan sahihan, karena sesungguhnya dia menjadi tujuan yang benar. Kenapa yang benar? Lil udul anil qasir ila tawil, karena al udul beralih dari perjalanan yang pendek kepada perjalanan yang panjang. Fayak suruhina idin, maka dia boleh muqassar hina idin ketika ini, ketika dia punya 2 jalan capai tujuan, qasir dan tawil, lalu kemudian dia menempuh jalan yang tawil. Kita lanjutkan. Wa kadza law salaka tawila li gharadin diniyin. Seperti ini juga, artinya yaksuru, dia boleh muqassar apabila dia menempuh jalan yang tawil tadi li gharadin diniyin, dengan tujuan agama, kaziyaratin ziarah, wasilati rahimin silaturahim, ad-dunyawiyin, atau tujuannya duniawi, sifatnya dunia sebenarnya. Kasuhulati tariq wa amnihi, seperti jalan yang tawil tadi, dia mudah, seperti mudahnya jalan, wa amni dan aman, amannya jalan tadi itu. Artinya dia menempuh jalan yang tawil itu lebih mudah dan lebih aman. La in salakau li mujaradil qasri aw lam yaqsid syai'an, tidak seperti di atas, berarti dia tidak boleh muqassar. In salakahu, jika dia menempuh jalan yang tawil tadi, li mujaradil qasri, semata-mata tujuan qasar, alam yaqsid syai'a, atau dia tidak berniat apa-apa. Kenapa di sini dia tidak boleh qasar? Liana tawala ala nafsi tariqa, karena sesungguhnya dia memanjangkan, memperlambat atas dirinya atau tariqa jalan, min ghairi gharadin mutadin bi, tanpa tujuan yang diakui dengannya. Ini kalau kita lihat sini, masalah niat itu masya Allah halus sekali ini. Bahkan tadi seandainya dia untuk mencapai tujuannya, destinasinya ada 2 jalan, tawil dan qasir. Kemudian dia menempuh jalan yang tawil karena tujuan tanazzuh. Fa innahu yakunu gharadan siha, itu dianggap tujuan yang benar. Kenapa dia nggak benar? Lil udul anil qasir ila tawil, karena dia beralih dari perjalanan yang pendek ke yang panjang. Berarti di sini lagi dan lagi melihat safarnya ini, perjalanannya min haitsul masafah, dari segi jarak udah 2 marhalah. Nah ketika itu bayak suruh hina idin, dia boleh muqassar hina idin pada saat ini, ay hina id salakat tawila ma indahu min tariqaini tawil wa qasir gitu. Wa rabi yang keempat, mujawazatul baladi. Bapak dibaca dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'u mujawazatul baladi mathalan illam yakun lahu surun mukhtassun bihi aw mujawazatu surihi kana lahu surun kadzalika wasuru huwa al-bina'u al-muhitu bil baladi. Walhasilu anna al-musafira
من العمران مبدأ سفره مجاوزة سوق مختص ببلده جهة مقصده فإن لم يجد له سوق كذلك كمجاوزة خندق قاله محمد بن يعقوب. وفي القاموس الخندق كيعقوب حديث حول أسوار المدن فإن لم يجد خندق فمجاوزة القنطرة وهي قوسورة أمام البلد الذي يخرج منه فإن لم يجد شيء من ذلك فمجاوزة العمران. Ya, ada. Warabi yang keempat, syarat qasar yang keempat yang ditambahkan oleh Imam An-Nawawi, mujawazatul balad, melewati al-balad, daerah di mana dia bertempat tinggal. Ada yang mengartikan al-balad, negeri. Masalah umpamanya, ilam yakun lausurun mukhtasun bihi, jika tidak ada baginya bagi balad tadi itu, daerah tadi, surun, pagar, tembok yang mengelilingi, mukhtasun yang khusus bihi dengan balad tadi. Jika balad tadi tidak punya sur, pagar atau tembok yang mengelilingi. Au mujawazatu surihi, atau melewati suril balad, pagar yang mengelilingi daerahnya, negerinya. Ingkan al surun kadzalik, jika ada lahu baginya bagi balad tadi surun kadzalik, sur, pagar kadzalik seperti itu. Maksud seperti itu, surun mukhtasun bihi, pagar yang khusus yang memang dibuat untuk mengelilingi balad daerah tersebut. Apa sih sur? Ya, karena ada juga sur dalam romantik ya. Ada juga sur dalam nyanyian apa ya? Ada juga sur dalam meminta keyakinan. Are you sure? Yes, I'm sure. Ente yakin? Jadi sure. Sure, ujung-ujungnya sul dan seterusnya. Jadi sure. Wasuru huwa al-bina'ul muhitu bil balad, bangunan yang melilingi al-balad, negeri atau daerah tersebut. Walhasilu, kesimpulannya, anal musafira minal umrani, bahwasanya orang yang mengadakan perjalanan dari umran. Umran itu ya daerah yang di sana sudah banyak penduduknya, banyak bangunan dan seterusnya, ramai. Mabda'u safari, permulaan perjalanannya. Ini berarti dihitung start awal perjalanan dari mana gitu. Mujawazatu surin muhtasin bi baladi jihata maqsidi atau maqsadi. Mujawazatu surin itu melewati sur, pagar yang mengelilingi daerahnya tadi, muhtasin yang khusus bi baladihi dengan baladnya, jihata maqsadihi, menuju arah maqsadi tujuannya. Fa ilam yujalau surun, lalu jika balad tadi tidak memiliki sur, nggak ada temboknya, kadzalika seperti itu tadi dia surun mukhtasun bi baladihi, jihata maqsadi. Fa mujawazatul khandaq, maka melewati parit. Qala Muhammad ibnu Yaqub fil qamus, al-khandaqu khandaq. Ada penjelasan ya. Ini maksudkan Muhammad bin Yaqub fil qamus sama seperti kita dengar, yaitu al-Imam Al-Fairuzabadi. Al-Fairuz, ada yang baca Abadi, ada yang baca Al-Fairuz Zabadi, Al-Fairuz Abadi. Berarti namanya Muhammad bin Yaqub. Kamus itu ya kamus, kitab kamus yang pertama yang disusun, yang isinya adalah mengumpulkan mufradat, kemudian artinya dan seterusnya. Al-khandaqu, khandaq ka Ja'farin, seperti Ja'far, khandaqun, Ja'farun, fa'lalun. Hafirun haula aswaril mudun, yaitu hafir, sesuatu yang digali lubang di sekitar aswaril mudun, sur, pagar-pagar, tembok, al-mudun, kota. Bailam yujad khandaqun, kalau tidak ada khandaq, tidak ada parit di sekitarnya, maka awal perjalanannya adalah famujawazatul qantarah, maka melewati al-qantarah. Wahya, dan dia al-qantarah al-qausara. Ada yang mengartikan gapura ya. Jadi gapura
yang menandakan ini masuk daerah ini masuk daerah ini. Amamal baladi, di depan daerahnya, negerinya. Alladzi yakhruju minhu, yang keluar dia minhu darinya, dari negeri tadi. Tapi kan harus melewati gapura gitu. Fa ilam yujad syai'un min dzalika, lalu jika tidak didapati itu semua, enggak ada tuh. Sur enggak ada, khandaq enggak ada, al-qantara enggak ada, fa mujawazatul umrah, maka permulaan perjalanannya adalah melewati umrah, daerah yang berpenduduk, daerah yang sudah ramai di sana ya. Sekarang wal musafiru, musafir minal khiyam mabda safari dan seterusnya. Ini sulamnya dikit. Al-mabatu sabi asyara fi ta'adul wa tarjih. Pembahasan yang ke-17 bicara tentang at-ta'adul. Ta'adul artinya saling menyamai, saling mengimbangi, jadi seimbang. Wa tarjih dan tarjih. Tarjih artinya menguatkan. Fihima masailu, dalam keduanya at-ta'adul wa tarjih ada berapa masalah. Al-masalatul ula fi haddihima, masalah yang pertama definisi keduanya, apa itu ta'adul, apa itu tarjih. At-ta'adul lughatan at-tasawi, ta'adul secara bahasa artinya at-tasawi, saling menyamai, berarti seimbang ya, sama. Wasilahan at-ta'adul secara istilah istiwa udalilain, samanya dua dalil. Jadi ada dua dalil yang ternyata kedudukannya yatasawayani, sama kedudukannya, seimbang. Wa tarjih lughatan, tarjih secara bahasa jalu syai' rajihan, menjadikan sesuatu itu unggul. Wasilan secara istilah taqwiyatu ahadi tarafain alal akhar, taqwiyah memperkuat salah satu dari dua sisi alal akhar atas yang lain. Tadinya dua sisi ini seimbang, kemudian dia diperkuat gitu ya. Tarjih. Kalau dalam ilmu tauhid akidah kan itu ya. Ketika kita bicara tentang sifat alam, wujudul alam wa adamuhu madza mutasawiyani, la yatarajjahu ahaduhuma alal akhar. Adanya alam dan tidaknya ada alam, sifat adanya, sifat ada dan tidak adanya alam, itu keduanya sama-sama kuat, sama tuh, seimbang ya. Wujud alam tidak lebih kuat daripada ketiadaan alam, sifat ketiadaan alam tidak lebih kuat daripada adanya alam. Udah seimbang aja mereka, seimbang aja keduanya itu antara wujud dan adam, seimbang ya. Sampai nanti akhirnya ada pihak ketiga artinya di luar wujud dan adam memenangkan salah satu dari dua sisi tadi. Misalnya ada pihak ketiga, dia memenangkan wujudnya alam, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bilang pada alam, kun fayakun, jadilah kamu, fayakun maka jadi alam. Sehingga begitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengunggulkan sifat wujudnya alam, maka wujud alam ini lebih unggul daripada ketiadaan alam, sehingga alam ini menjadi ada, dan sifat ketiadaan alam kalah, minggir dia. Itu berarti ada tarjih di sana, yaitu Allah memenangkan sifat wujudnya alam. Atau sebaliknya, ketika Allah berkehendak alam ini tidak ada dan Allah unggulkan ketiadaan alam atas adanya alam. Katakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala yu'dimu hadzal wujud, Allah meniadakan segala sesuatu yang ada, maka adanya alam kalah dia, karena Allah sudah mengunggulkan ketiadaan alam. Itu namanya tarjih ya, contoh tarjih. Dan tarjih harus ada murajjih, sehingga tarjih tadi dianggap sah, sehingga
mustahil tarjih biduni murajji, bila murajji, nggak mungkin terjadi tarjih tanpa adanya yang mentarjih gitu. Taqwiyah ahadi tarafain alal akhar, al mas'alatu tsaniyah fil amal bi tarjih. Dibaca gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masalatu tsaniyatu fil amali bitarjih. Faqad sabata anna al-mu'tabara fil ahkam syar'iyyati ijtihadiyati al-adillatu dhanniyatu wa qad tata'arradu fi dhahiri bihasabi bilaiha wa ifadiha. Fawajibu tarjihu bainahuma wal amalu bil aqwa. Wa dalilu ala ta'yinil aqwa annahu idza ta'arada dalilani fima ayamala jami'an aw ya'malu bil marjuhi aw birrahi. Wa muta'ayyidun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam bil Abbasi lamma qala lahu innahu kharaja yaumu badrin mahrumat. Faqala sallallahu alaihi wasallam kana yu'awiruka alaina. Hadis sahih. Ya. Al-masalatu tsaniyah fil amal bitarjih. Di dalam al-amal mempraktekkan konsep tarjih. Menguatkan satu dalil di atas dalil yang lain. Tarjih dia. Wa sabata al-mutabar fil ahkam syar'iyyatil ijtihadiyati al-adillatu dzanniyah. Dan telah tetap bahwasanya al-mutabar yang dijadikan patokan fil ahkam syar'iyyatil ijtihadiyah pada hukum-hukum syara yang sifat ijtihadi. Jadi hukum syara dibagi dua, ada al-ahkam asy-syar'iyyah al-qat'iyyah, hukum-hukum syara yang qat'i. Jadi dia pasti, dalalnya menunjukkan satu hukum pasti, qat'i, pasti ya. Seperti masalah wajib sholat, aqimus shalah, atuz zakah, wala taqrabuz zina. Ini masalah-masalah ini masalah qat'iyah. Kewajiban sholat itu qat'i, kewajiban zakat qat'i, keharaman minum melakukan maksiat qat'i, keharaman syirik qat'i, wala tusyriku billahi syai'a, dan seterusnya. Sementara hukum-hukum syar'i ijtihadiyah dia tidak qat'i, dia ihtimal. Bisa mengandung dalalannya ke sini, bisa ke satunya lagi dan seterusnya. Sehingga jelas bahwasanya yang dijadikan patokan dalam hukum syar'i yang sifatnya ijtihadiyah allati fiha majalul ijtihad, yang di sana ada peluang untuk ijtihad, al-adillatu dzanniyah, dalil-dalil yang sifatnya dzanni. Dzanni sangat kuat. Jadi tidak qat'i. Wa qad tata'aradu fi zahir biasa bi jalaya wa khafaiha. Dan terkadang al-adillah az-zanniyah tadi tata'aradu, dia saling bertentangan, dalil ini bertentangan dengan dalil ini, dalil ini bertentangan dengan satunya, itu saling bertentangan fi zahiri, secara zahir, bihasabi jalaya wa khafaiha, dengan perhitungan jelasnya dalil dan tersembunyinya dalil tadi. Nah, ketika itu terjadi ada pertentangan di antara dalil, yang satu dengan lain bertentangan, bahwa jabat tarjih bainahuma, maka wajib mentarjih, menguatkan antara keduanya, wal amalu bil aqwa, dan mengamalkan yang lebih kuat. Wa dalilu ala ta'yinil aqwa, dan dalil atas ta'yinil aqwa, menentukan yang terkuat. Kenapa diambil yang terkuat? Anau idza ta'arada dalilani, bahwasanya kelakuan apabila ada dua dalil saling bertentangan, ima jalan keluar, ima ayuk mala jami'a, ada kalanya pilihan yang pertama keduanya diamalkan seluruhnya, dalil ini diamalkan, dalil ini diamalkan. Nah, nanti paling jalan keluarnya dilihat sebabnya apa gitu ya, dilihat sebab wurudnya, dilihat sebab nuzulnya, dan seterusnya.
Seperti Rasulullah SAW, ada seseorang yang dia minta izin bertanya, kalau lagi puasa nyium istri batal apa enggak? Atau Rasulullah enggak. Yang satunya lagi, kemudian dalam kesempatan yang lain ada lagi yang nanya, ya Rasulullah, saya lagi puasa nyium istri batal apa enggak? Atau Rasul batal, gitu dia. Akhirnya dua orang tadi saling bertanya-tanya, dan yang satu nggak terima, ya Rasulullah enak banget ya, nggak batal, saya batal. Dijelasin lah Rasulullah. Yang pertama yang tidak batal karena yang nanya ini udah aki-aki, udah tua dia, kemudian nafsunya juga udah 5 watt dan seterusnya, sehingga sekalipun jangankan dia nyium, dia peluk istrinya juga udah susah naik itunya, dia apa, voltasenya susah naik. Karena memang rata-rata orang udah tua, menjadi cerita orang tua ya, tahu orang tua yang mana, tebakan diri udah. Orang yang sudah tua tuh ya biasanya nafsunya susah untuk naik, tidak seperti anak muda ya. Penyebabnya ada 3 katanya. Pertama, sudah kurang lancarnya darah ke alat pusat, alat vital. Jadi peredaran udah tidak selancar seperti masih muda. Masih muda kan darahnya darah muda, kata Omar, ya. Masih semangat. Ketika darah sudah tidak lancar ke alat vital, itu mempengaruhi apa? Vitalitas atau apa? Terserah lah ya. Yang kedua, kaitannya dengan hormon. Beda loh hormon orang masih muda dengan orang tua. Itu yang kedua tuh ya. Yang ketiga, sebagai tambahan, itu sebenarnya 2 itu udah cukup ya untuk melemahkan syahwat. Yang ketiga, apalagi ditambah yang ketiga, yaitu stres, banyak yang dia pikirin, gitu tuh ya. Ya sudah, dengan 3 tadi masuk dalam maqam la haula wala quwwata illa billah. Ya kelas itu ya, secara umum gitu. Kita lanjut. Kenapa jadi sono-sono ya? Nah, ente batal. Kenapa saya batal? Ketika mencium istri, kata Rasulullah, ente masih muda. Jadi ya, jangankan nyium doang, jangankan nyium istri, ente lihat istri ketek istri ente juga, ente langsung tidak bisa menahan nafsu dan seterusnya. Nah di sini kita lihat kan bertentangan tuh, tapi diposisikan sebab buruda beda. Oh ini sebab buruda ini diperlakukan untuk yang sudah tua, ini diperlakukan untuk yang muda dan seterusnya. Ayu mala jami'ah, kedua dalil tadi diamalkan seluruhannya. Ayu mala bil marju, atau diamalkan dengan yang marju yang lemah, awi roji atau yang roji kuat. Wa muta'ayyanun, dan muta'ayyan. Imam muta'ayyan itu hukum yang sudah jelas dalilnya ya. Sehingga dia tidak ada pilihan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada pilihan kecuali yang melakukannya, mengamalkan dalil tadi. Wa muta'ayyanun, dan muta'ayyan tertentu. Sudah kalanya dia tertentu dan tidak ada pilihan kecuali yang mengamalkan dalil tadi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam lil Abbas, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Abbas terhadap pamanah Abbas. Lamma qala lahu, tatkala Abbas berkata kepada Nabi, innau kharaja yawma badrin mukraha, sesungguhnya Abbas dia keluar pada saat perang Badar. Waktu itu paman Nabi yang namanya Abbas, dia masih masih kafir, bukan, dia masih ada di tengah orang-orang kafir Mekah, sehingga dia dalam keadaan mukrah, dia tidak ada pilihan. Sehingga begitu terjadi perang Badar, Abbas dipaksa keluar bersama mereka untuk memerangi Rasulullah, dan Abbas sebenarnya hatinya tidak mau memerangi Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasul, sehingga mukrah, artinya dia hatinya sudah cenderung kepada Rasulullah dan orang-orang mukmin, itu dia. Jadi memang gak ada keinginan untuk memerangi Rasulullah, nggak ada. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana zahiruka alaina, adalah zahiruka lahiriah kamu Abbas, kan kamu kan berada di pasukan kafir, berarti secara lahiriah kamu alaina memerangi kami.
walaupun secara batin kamu tidak merangi kami dan kamu terpaksa, kamu nggak punya pilihan. Oleh karena itu, kalau tidak salah, akhirnya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang lain, nanti di perang Badar, Abbas jangan kamu bunuh, gitu ya. Artinya ada larangan khusus dari Rasulullah. Walaupun ketika itu para sahabat bertanya, para sahabat yang tanda tanya dan agak interupsi, katakanlah meminta penjelasan, sehingga beberapa sahabat bilang, kok nggak boleh sih? Bukankah Rasul yang merintahkan kita perangi orang-orang kafir? Nanti di perang Badar, lawan mereka, bunuh mereka, berjuang membunuh mereka dalam perang tadi, walaupun kaum kerabat kalian, gitu ya. Lalu kemudian, kalau tidak salah ada sahabat Hudzaifah, sahabat Hudzaifah, akhirnya dia protes sedikit kepada Rasulullah dan dia bilang, ya Rasul, kenapa nggak boleh merangin Abbas ini, gitu ya, merangi pamanmu Abbas. Tetapi sesudah itu Hudzaifah akhirnya nyesal seumur hidupnya kenapa dia protes kepada Rasulullah. Sesudah dijelaskan oleh Rasul bahwa Abbas pamanku, dia perang dalam perang Badar karena mukrohan min ghairi iradah, dia nggak ada punya kemauan, bahkan dia ngebela kita gitu. Dan dalam riwayat akhirnya Abbas tadi masuk Islam qabla fathi Makkah, sesaat sebelum penaklukan kota Makkah, dan akhirnya kan jelas semua jawabannya. Hadisun sahih, hadza hadisun sahih. Al-mas'alatu tsalitsah bi syuruti tarjih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.